Jodoh itu tidak perlu dicari, karena yang penting kita selalu berusaha memantaskan diri. Jodoh dan soulmate adalah konsep absurd yang sering membuat orang galau, apalagi dalam masyarakat kita. Jodoh dan pernikahan seakan menentukan keberhasilan seseorang. Saat sudah mencapai umur yang dianggap siap untuk menikah, tidak jarang kita dihampiri pertanyaan, mana calonnya dan kapan menikah. Dampaknya, banyak dari kita yang panik mencari saat merasa belum juga menemukan soulmate. Mulai dari minta dikenalkan teman, pasrah dijodohkan oleh orang tua, hingga ikut kontak jodoh di internet. Apakah benar jodoh dan soulmate harus dicari? Tidak adakah cara lain untuk mendapatkannya? Memantaskan diri misalnya. Terus fokus mencari soulmate justru akan membuat kita lebih rentan tersakiti. Soulmate atau belahan jiwa jadi hal yang ingin didapatkan oleh hampir semua orang. Memang kedengarannya menyenangkan sih, saat kita punya seseorang yang memahami dan selalu ada di sisi. Demi mendapatkan soulmate-nya, tidak jarang orang akan rela mengorbankan banyak hal. Tapi pernahkah kita bertanya mengenai validitas konsep ini? Apakah benar ada individu lain yang akan benar-benar memahami kita sampai titik terdalam? Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Experimental Psychology justru menunjukkan bahwa konsep soulmate sebenarnya hanya ilusi. Mempercayai konsep ini akan membuat seseorang tidak bisa menjalani hubungan romantis yang sedang dijalaninya dengan maksimal. Saat seseorang mempercayai bahwa pasangannya adalah pasangan jiwa dan mereka tertakdirkan, biasanya pasangan ini akan lebih tidak bahagia. Mereka juga akan menghadapi resiko lebih besar untuk berpisah. Ketika kita mempercayai konsep soulmate, kita akan rentan menganggap pasangan yang sedang bersama kita sebagai orang yang paling sempurna bagi kita. Dalam hubungan yang dianggap sudah tertakdirkan, akan tercipta pemahaman bahwa hubungan tersebut harus bebas dari konflik. Padahal, konflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah hubungan. Dampaknya, setelah masa bulan madu lewat dan konflik mulai bermunculan, pasangan yang merasa sudah menemukan belahan jiwanya tersebut akan terkejut saat melihat ketidaksempurnaan pasangan. Jika diam saja, apakah jodoh akan datang sendiri? Lalu bagaimana agar kita bisa menemukan pendamping? Haruskah kita hanya duduk di rumah, diam dan berdoa sembari menunggu jodoh datang? Tentu tidak. Sebenarnya proses menemukan jodoh itu tidak jauh berbeda dari pendakian gunung. Demi mencapai puncak, kita harus terus melangkahkan kaki. Akan ada berbagai jalan menanjak dan ranting besar yang harus dilewati. Kita bisa memilih berhenti dan membalikkan badan untuk kembali, atau justru memaksakan diri agar tetap melangkahkan kaki. Jika kita memilih untuk terus berjalan, pelan-pelan puncak pasti terlihat di hadapan. Hanya saja ada cara lain yang lebih elegan dari sekedar mencari jodoh. Kita tidak perlu heboh seperti anak ayam kehilangan induk hanya demi menemukan orang yang bisa mengisi hati. Nama cara ini adalah memantaskan diri. Terkadang jodoh belum datang karena kita belum selesai dengan diri sendiri. Kita tidak jelek, pemikiran dan pengetahuan kita pun luas. Tapi hingga hari ini belum ada orang yang datang dan mengisi hati. Jika hal ini terjadi pada kita perlu bertanya pada diri kita sendiri,
apakah kita benar-benar sudah selesai dengan diri sendiri? Terkadang, kondisi pribadi kita lah yang menjadi halangan bagi orang-orang yang tepat untuk datang. Barangkali kita belum lulus kuliah, atau masih ingin bertualang mencari pekerjaan yang paling tepat untuk kita. Semua keinginan pribadi itu akan tercermin dalam perilaku dan kesiapan kita. Daripada sibuk mencari, kenapa tidak berusaha menuntaskan keinginan dan impian pribadi terlebih dahulu? Selesaikanlah semua ambisi dan egoisme personal. Setelah urusan dengan diri kita sendiri benar-benar tuntas, barulah kita akan mampu menciptakan ruang untuk orang lain. Meningkatkan kualitas diri akan membuat kita lebih menarik dan merasa siap. Pernah nggak kita merasa tidak memiliki apapun untuk dibanggakan? Kita tidak punya pencapaian. Tidak ada gairah besar dalam hidup kita yang benar-benar membuat kita merasa hidup. Saat kita sedang berada dalam titik ini, biasanya kepercayaan diri pun akan sedikit luntur. Seseorang yang tahu benar apa yang ingin dikejarnya akan terlihat lebih menarik di mata orang lain. Ia yang berfokus mengejar impiannya sudah mengerti apa yang harus dilakukan, orang macam apa yang layak mendampingi, serta hubungan romantis macam apa yang harus dihindari. Pribadi dengan visi yang jelas tentu tampak lebih menjanjikan dibanding orang yang masih belum tahu akan membawa hidupnya ke arah mana. Tidak hanya membuat kita lebih menarik di mata orang lain, fokus menambah kualitas diri akan membuat kita merasa lebih siap. Kita sudah tahu akan mengarahkan kemudi hidup. Kini saatnya ada orang yang mendampingi. Saat kita sudah berada di jalur yang tepat, mereka yang datang juga akan lebih tepat. Selalu ada hal baik bagi orang-orang yang melakukan hal baik. Kita yang sudah berusaha membawa hidup ke arah yang lebih sesuai panggilan hati juga akan didatangi oleh mereka yang layak mendampingi. Tidak akan ada lagi orang-orang random yang mendekati kita. Mereka yang datang di saat arah hidup kita sudah terang, kemungkinan besar adalah orang yang juga punya arah hidup yang sama dengan kita. Atau paling tidak, bersama dia, kita bisa berjalan beriringan mencapai impian. Datang di saat kita sudah siap akan membuat kita lebih terhormat. Untuk kita yang galau karena masih belum punya pacar, ada baiknya kita mengubah pola pikir. Daripada merana sepanjang hari karena merasa sepi, kenapa tidak kita manfaatkan waktu untuk memperbaiki diri? Di luar sana masih banyak kegiatan yang lebih bermanfaat dari sekedar pacaran. Datang ketika kita sudah benar-benar siap akan membuat kita jadi pribadi terhormat yang memang layak diperhitungkan. Kita tidak perlu membuang waktu mengejar seseorang yang jual mahar terus itu. Tidak usah pula kita habiskan rayuan untuk menjadikannya pacar. Ketika kita mendatangi seseorang yang kita sukai dengan perbekalan yang sudah lengkap, kita tidak akan lagi dipandang sebelah mata. Dengan fokus memantaskan diri, kita juga akan merasa tidak harus bertaruh banyak saat kelak mendatangi dia yang membuat kita tertarik. Meminta pasangan menerimamu apa adanya adalah hal yang egois. Menjadi orang yang tidak mau meningkatkan kualitas diri adalah bentuk egoisme terhadap calon pasangan. Kita ingin pasangan yang sempurna, sementara kita sendiri tidak mau melakukan apapun untuk mencapainya. Ketika kelak akhirnya kita beruntung pasangan kita yang wow itu datang, apa dia nggak kecewa melihat kita yang nggak ada apa-apanya ini? Punya keinginan kuat untuk terus memperbaiki diri juga jadi modal awal bagi langgengnya hubungan. Seseorang yang mau terus meningkatkan kualitasnya akan lebih mudah belajar beradaptasi dengan pasangannya kelak. Bukankah pada akhirnya jodoh adalah cerminan diri? Lihatlah ayah ibu kita atau pasangan suami istri di sekeliling kita. Jika kita mengamati dengan seksama, biasanya mereka adalah dua pribadi yang mirip dalam pandangan hidup, tapi punya sifat yang saling melengkapi.
Begitu pula yang kemungkinan besar akan terjadi pada kita. Jodoh kita adalah cerminan diri kita sendiri. Mereka yang datang tidak akan jauh-jauh dari upaya kita memperbaiki diri selama ini. Kalau kita mau mendapatkan pasangan yang pintar memasak, kita harus fire dong. Langkahkan juga kayak kita ke dapur untuk belajar memasak. Kalau kita mau dapat pasangan yang cerdas dan gemar membaca, ya masa kita mau cuma duduk diam sambil ongkang-ongkang kaki? Kita juga harus perbanyak referensi soal bahan bacaan agar kita bisa hangat berbincang. Dia yang tertakdirkan untuk kita tidak akan jauh dari upaya kita mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan tidak pernah main-main dengan janjinya. Bagaimana? Masih mau galau dan heboh berusaha cari pacar? Atau mau memulai memataskan diri saja?